Tundukkan kepalamu, kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Engkaulah Tuhan yang bertata di atas pujian penyembahan kami. Engkaulah Tuhan yang tidak pernah berubah. Langit dan bumi akan berlalu, tapi firman-Mu tinggal tetap. Di tengah-tengah masa sukar ini, di tengah-tengah masa kritis ini, kami datang mencari wajah-Mu Tuhan. Sebab kami tahu hanya Tuhan yang dapat kami andalkan. Hanya Yesus yang tidak akan pernah mengecewakan kami. Kami taruh pengharapan kami ke dalam tangan-Mu. Kami taruh iman kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus lebih dari sanggup untuk tolong kami. Tuhan Yesus lebih dari bisa untuk buka jalan bagi kehidupan kami. Kami bawa penyembahan kami bawa ucapan syukur kami kepadamu. Kami mau duduk diam mendengar kebenaran firman Tuhan. Teduhkan hati kami, teduhkan pikiran kami. Apapun yang sedang kami hadapi hari-hari ini, biar Tuhan yang memberikan kami damai sejahtera. Biar Tuhan yang memberikan kami kelegaan. Biar sukacita dari surga berkuasa atas hidup kami. Urapi hamba-Mu yang telah Kau tibakan di tengah-tengah umat-Mu. Urapi dia. Lidah bibir perkataannya dikuasai dari surga. Setiap kata kalimat benar-benar isi hatinya Tuhan. Bahkan Tuhan taruh perkataan-Mu dalam perkataannya. Tuhan taruh isi hati-Mu dalam hatinya. Agar siapapun yang mendengar firman Tuhan hari ini, mereka datang tidak sama waktu mereka pulang. Mereka pulang bawa berkat. Mereka pulang bawa mukjizat. Segala kubu pertahanan yang dibangun oleh iblis untuk menentang pengenalan akan nama Yesus, kami ikat, kami patahkan, kami hancurkan kuasanya. Allah Roh Kudus, bergeraklah Engkau masuk ke dalam setiap rumah, masuk ke dalam setiap kamar, dimanapun mereka menonton acara ini. Nama Tuhan yang dipermuliakan. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, setiap kita yang siap diberkati firman Tuhan, sama-sama dengan bangga kita katakan amin. Kita kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Silakan duduk kembali saudara. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih untuk kesediaan saudara hadir dalam ibadah pada siang hari ini. Terimalah salam dari mimbar ini. Shalom Tiberias. Saya boleh melihat lebih sungguh lagi. Shalom Tiberias. Apa kabar semuanya saudara? Tuhan Yesus itu baik. Amin. Saya boleh melihat tangan-tangan yang diberkati Tuhan Yesus. Bisa lambaikan tangan saudara. Haleluya, kita kasih tepuk tangan dulu yang luar biasa bagi Tuhan kita. Sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama kita mau mengangkat Alkitab kita tinggi di atas kepala kita. Untuk kita sama-sama mengakui bahwa otoritas kebenaran Alkitab tetap berkuasa sampai hari ini. Yuk sama-sama apapun Alkitab saudara, Alkitab elektronik, Alkitab cetak, mari sama-sama angkat tinggi di atas kepala. Dengan iman percaya, sama-sama ikuti doa saya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku percaya Alkitabku ini adalah firman Allah yang hidup. Aku adalah sama seperti yang difirmankannya. Aku adalah sama seperti yang dijanjikannya. Aku yang terima firman Tuhan, hidupku tidak akan sama lagi. Semua yang percaya kita katakan amin. Keluarkan pulpen saudara, keluarkan catatan saudara. Tema khotbah yang Tuhan taruh di hati saya bisa tolong ditampilkan adalah reset your mind untuk protect your faith. Dikatakan reset your mind untuk melindungi iman saudara. Karena hari-hari ini di tengah-tengah masa sukar, yang paling sering diserang oleh iblis adalah pikiran saudara. Karena yang paling sering diserang oleh iblis adalah pikiran saudara. Iblis akan menaruh rasa takut di pikiran saudara. Iblis akan menaruh rasa kecewa di pikiran saudara. Iblis akan menaruh rasa khawatir dan sebagainya di pikiran saudara. Kesehatan pikiran atau pikiran yang benar penting di zaman-zaman yang kritis seperti ini. Karena kehidupan seseorang dibentuk bukan oleh kekayaannya, dibentuk bahkan bukan oleh pendidikannya, tapi pikiran seseorang dibentuk oleh kesehatan pikirannya. Saya pelajari pikiran menghasilkan sebuah tindakan, tindakan menghasilkan sebuah kebiasaan, dan kebiasaan akan membentuk yang namanya karakter, dan karakter akan membentuk yang namanya masa depan atau nasib saudara. Apa sih masa depan? Masa depan adalah kumpulan-kumpulan keputusan yang saudara ambil di hari ini. Masa depan adalah kumpulan-kumpulan keputusan yang saudara ambil di hari ini. Semakin saudara ahli mengambil keputusan, maka semakin baik masa depan saudara. Hari-hari ini HP saya penuh dengan orang-orang yang takut.
HP saya penuh dengan orang-orang yang khawatir. Mereka berkata, Pak Pendeta, berapa lama lagi PPKM ini berlalu? Pak Pendeta, apakah saya akan sembuh? Pak Pendeta, apakah sakit penyakit saya akan mengalami mukjizat? Pak Pendeta, apakah keadaan akan menjadi getting better dan sebagainya? Saya teringat sebuah kisah yang lucu, saudara. Kisah yang hanya sekedar dongeng. Kisah ketika iblis membuat Tuhan marah. Suatu hari iblis dimarahi oleh Tuhan. Ini hanya dongeng, saudara. Iblis dimarahi oleh Tuhan. Iblis dimarahi oleh Tuhan. Dan Tuhan berkata kepada iblis, saya berikan kamu izin untuk membunuh 100 orang di kota itu. Tapi mengapa yang mati adalah 1000 orang? Dan iblis menjawab kepada Tuhan dengan berkata demikian, saya menyerang 100 orang dengan sakit penyakit. 900 orang itu mati bukan karena saya. 900 orang yang mati karena ketakutan. Jadi 100 orang yang diserang oleh iblis karena sakit penyakit, 900-nya mati bukan karena penyakit. Tapi karena apa? Karena ketakutan. Ada banyak orang hari-hari ini mengaku percaya Tuhan tapi takut. Ada banyak orang hari-hari ini mengaku punya Tuhan tapi takut. Ada banyak orang hari-hari ini saya nggak peduli apa jabatannya, apa kekayaannya, sedang dalam ketakutan. Makanya jawaban yang paling pasti antara ketakutan kita cuma Tuhan. Yang dapat melindungi saudara di masa sukar ini hanya Tuhan. Saya baca sebuah kutipan yang menarik dari seorang filsuf namanya Norman Vincent mengatakan demikian. Change your thought and you change your world. Dikatakan ubah cara saudara berpikir, maka dunia saudara pasti akan berubah. Kaisar Romawi mengatakan demikian, Marcus Aurelius, the happiness of your life depends on the quality of your thought. Dikatakan kebahagiaan saudara ditentukan oleh kualitas pikiran saudara. Seorang pengusaha anak Tuhan namanya Henry Ford mengatakan demikian, whether you think you can or you think you cannot, you are right. Kalau saudara berpikir saudara nggak bisa, saudara berpikir saudara bisa, saudara benar. Bahkan yang terakhir dikatakan saudara dari Dale Carnegie mengatakan demikian, our thought make us what we are. Apa yang kita pikirkan, apa yang ada di pikiran saudara menentukan apa yang saudara dan saya miliki hari ini. Ada banyak orang hari-hari dilumpuhkan oleh ketakutan. Ada banyak orang hari-hari dilumpuhkan oleh yang namanya kekecewaan. Dan apa yang Alkitab katakan ketika saudara dan saya belajar untuk riset pikiran saudara. Saudara siap diberkati? Boleh kasih tepuk tangan dulu yang luar biasa buat Tuhan kita. Apa dasar firman Tuhan? Sama-sama kita baca. Dasar kebenaran firman Tuhan dalam terjemahan Inggrisnya Roma 12 ayatnya yang kedua. Saya bacakan bagi saudara, do not be conformed to the pattern of this world, but let God transform you into a new person by changing the way you think. Untuk menjadi pribadi yang baru, dikatakan janganlah mengikuti atau jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Saya percaya untuk saudara dan saya memiliki pikiran yang baru, memiliki pola pikir yang baru, pikiran Kristus. Ada banyak orang hari-hari ini nggak tahu mau buat apa. Ada banyak orang hari-hari ini dilumpuhkan oleh ketakutan. Ada banyak orang hari-hari ini udah hopeless, udah bingung. Karena semua bermain di sini. Semua bermain di pikiran. Iblis nggak akan serang badan saudara dulu. Iblis serang pikiran saudara. Saya nggak peduli seberapa kaya saudara. Saya nggak peduli seberapa educated saudara. Tapi kalau pikiranmu sudah direbut oleh iblis, kalau pikiranmu sudah dikalahkan oleh iblis, seluruh badanmu akan ikut dilumpuhkan. Tapi saudara boleh dalam keadaan mungkin yang kurang baik. Tapi kalau pikiranmu sudah your set up, sudah saudara set up untuk kebenaran firman Tuhan, maka sesuatu yang hebat akan terjadi dalam hidup saudara. Katakan amin. Kita lihat kebenaran firman Tuhan. Mengapa saudara dan saya perlu menjaga pikiran saudara? Mengapa kita perlu memanage pikiran saudara? Karena pikiran saudara adalah your greatest asset. Aset yang paling berharga bukan duit saudara. Aset yang paling berharga bukan kepintaran saudara. Tapi aset yang paling berharga adalah pola pikir saudara. Apakah saudara tetap percaya Tuhan Yesus bekerja di masa sukar ini? Apakah saudara tetap percaya apapun yang terjadi, Dia Tuhan, Dia Allah yang tetap baik untuk selama-lamanya? Katakan amin. Alkitab katakan demikian saudara. Mengapa saudara dan saya perlu memanage pikiran saudara? Yang pertama, because my thoughts control my life. Karena pikiran saya mengendalikan hidup saya.
Sebelum Tuhan mengubah kehidupan saudara, Tuhan terlebih dahulu lebih tertarik mengubah pola pikir saudara. Sebelum yang di luar berubah, Tuhan mau yang di dalam dulu berubah. Sebelum Tuhan mengubah yang menjadi doa-doa saudara menjadi kenyataan, sebelum dia menobatkan ayahmu, sebelum dia mengubah kehidupanmu, sebelum dia mengubah masa depanmu, sebelum dia mengubah kehidupan karirmu dan sebagainya, Tuhan mau dealing lebih dulu sama hati saudara. Kalau hati saudara mau berubah, pikiranmu juga harus berubah. Karena ketika pikiran saudara sinkron dengan hati saudara, maka otomatis ketika yang di dalam sudah berubah, yang di luar juga pasti berubah. Katakan amin. Ada banyak orang melalui kejadian ini, Tuhan mengubah kehidupannya. Karena pikiran saya mengendalikan kehidupan saya. Dalam satu ayat terjemahan Inggris mengatakan demikian, hati-hati dengan apa yang kau pikirkan. Karena apa yang kau pikirkan akan menentukan apa yang saudara-saudara dan saya ditentukan. Saudara dan saya dibentuk dengan pikiran saudara. Amsal 27 ayat yang ke-7a, silakan. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Demikianlah ia. Ada orang yang menganggap COVID-19 ini adalah masa-masa yang mengerikan, masa-masa yang akan menghancurkan dia. Masa-masa ada banyak orang yang percaya COVID-19 ini akan membuat dia terjelembab, hancur dan sebagainya. Sebagai hamba Tuhan, saya percaya pandemi ini justru Allah akan menunjukkan kuasa yang luar biasa. Saya sudah set up pikiran saya dari awal ketika pandemi ini muncul. Saya tahu apapun boleh terjadi, tapi Tuhan saya tetap berkuasa. Saya tahu apapun boleh Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan saya, yang saya tahu surga tetap memelihara saya. Hati-hati dengan apa yang saudara izinkan masuk ke dalam pikiran saudara. Karena apa yang saudara pikirkan akan menentukan hidup saudara. Yang kedua, mengapa kita perlu memanage pikiran kita? Yang pertama, karena pikiran kita menentukan hidup kita. Yang kedua, ini kesukaan saya, karena pikiran saudara, because my mind is the battleground for sin. Karena pikiran saya adalah medan perperangan untuk dosa. Orang gak langsung berbuat dosa. Semua dosa dimulai dari pikiran. Orang gak langsung benci sama orang lain. Dia mulai dari pikiran. Kayaknya dia jahat sama gue deh. Kayaknya dia gak suka sama gue deh. Orang gak langsung iri hati sama orang. Semua dimulai dari pikiran. Orang bahkan gak langsung bunuh yang lain. Semua dimulai dari pikiran. Karena apa yang saudara izinkan ada dalam pikiran saudara, dan saudara percayai, dan saudara yakini, itu akan menjadi sebuah tindakan. Ketika saudara mempercayai pikiran saudara, akan menjadi sebuah tindakan. Ada banyak orang yang berpikir Tuhan marah sama dia. Ada banyak orang yang berpikir Tuhan benci sama dia. Ada banyak orang yang berpikir Tuhan gak sayang sama dia. Ada banyak orang yang berpikir Tuhan itu gak ada. Karena dia percaya Tuhan benci, Tuhan marah, Tuhan gak sayang. Maka ketika ada hal buruk yang terjadi sama dia, dia berpikir karena Tuhan marah sama dia. Dia berpikir karena Tuhan sedang menghukum dia. Padahal saya mau bilang sama saudara, dia Bapa yang baik, kita anak. Saya seorang ayah. Saya nggak pernah menghukum anak saya karena saya benci sama dia. Setiap kali saya menghukum anak saya, tujuannya cuma satu, mendidik dia. Dan tujuan cuma satu, mendatangkan kebaikan bagi dia. Jadi kalau hari ini kau sedang berada dalam lembah kekelaman, kalau hari ini kau sedang berada dalam perperanganmu dan kau nggak tahu mau buat apa lagi, engkau tahu uangmu nggak bisa tolong, engkau tahu kenalanmu nggak bisa bantu lagi, engkau tahu apa yang kau punya nggak bisa tolong, dan engkau tahu cuma Tuhan yang bisa tolong. Pesan saya sebagai hamba Tuhan, jaga pikiran. Ada banyak orang jatuh dalam dosa. Kenapa? Dia biarkan pikirannya melalang buana kemana-mana. Dia biarkan. Kenapa banyak istri-istri curiga suaminya selingkuh? Karena kenapa? Dari pikiran. Dia lihat suaminya ganti baju, bajunya baru. Papa mau selingkuh ya? Iya kan? Dia lihat papanya, suaminya potong rambut. Kok rambut baru? Papa mau selingkuh ya? Dia lihat suaminya pakai dasi baru Pak, selingkuh ya? Di otaknya selingkuh aja. Dan karena selingkuh ya jadi. Ayub mengatakan demikian, apa yang kutakuti, justru itu terjadi sama saya. Pikiran saudara punya kuasa. Ada banyak orang di otaknya udah mikir yang aneh-aneh. Lihat bosnya gak tegur dia, jangan-jangan bos marah sama gua. Apalagi di zaman sosial media, di zaman yang ketenaran segalanya, di zaman yang namanya kemuliaan dunia segalanya.
Kita mulai berpikir dengan sudut pandang dunia. Karena pikiran kita, dalam Roma, kita lihat Roma 7, ayat yang ke-22 dan 23. Silakan. Sebab di dalam batinku, aku suka akan hukum Allah. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain, yang berjuang melawan hukum akal budiku, dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Ya, dikatakan Rasul Paulus dikatakan, aku suka sama firman, aku suka ke gereja, aku suka dengar firman Tuhan. Aku tuh kalau baca firman tuh adem. Tapi ketika aku menghadapi kenyataan dalam kehidupanku, ada hukum lain. Ada hukum lain di tubuhku yang berkata gini, gak apa-apa kali, sekali-kali, udahlah, nobody's perfect, gak ada yang sempurna, cuman Yesus yang sempurna, udahlah. Makanya mengapa kita perlu menjaga pikiran kita yang pertama, karena pikiran kita menentukan hidup kita. Makanya Alkitab katakan, perlu untuk setiap hari, saudara dan saya, guard your mind. Jangan guard your car, jangan guard uang saudara. Uang saudara berasal dari pikiran saudara yang nempel sama Tuhan. Karena ada banyak orang, bagaimana caranya menghancurkan musuh? Dalam prinsip peperangan, dalam semua medan peperangan, seorang jenderal kalau berperang, mereka akan menyebarkan berita hoax, berita ketakutan, agar musuh yang mereka serang udah takut dulu. Karena kalau orang udah takut, dikasih apa aja ikut. Kalau orang sudah takut, diserang apa aja ikut. Makanya saya mau bilang sama saudara, yang lebih menakutkan dari penyakit ini bukan penyakitnya. Tapi apa? Berita-berita di luar sana yang membuat kita seakan-akan jadinya kehilangan iman. Saya mau bilang sama saudari dulu, masa sukar tetap ada kok. Perjanjian lama ada masa sukar gak? Ada. Perjanjian baru? Ada. Zaman Presiden Soekarno ada masa sukar gak? Ada. Zaman Presiden Soeharto? Ada. Zaman SBY? Ada. Sebut aja. Masa sukar selalu ada. Tapi ini yang saya tahu. Sekalipun ada masa sukar, Tuhan tetap memelihara umatnya. Yang percaya boleh kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Yuk saudara, memang khotbah nggak ada jemaat begini saudara. Tepuk tangan hanya mendengar dengan iman saudara. Yang ketiga, mengapa kita perlu menjaga pikiran kita? Ini kesukaan saya. Yang pertama karena pikiran saya menentukan hidup saya. Yang kedua karena pikiran saya adalah medan peperangan dari dosa. Ada banyak orang ingin nggak pengen buat dosa. Banyak. Ke gereja, pokoknya stop. Nggak mau berhenti, nggak mau ngerokok lagi. Stop. Nggak mau minum lagi. Stop. Nggak mau melakukan perzinahan, percabulan lagi. Stop. Badannya bilang gitu, pikirannya bilang gitu. Ketika sampai di rumah, dia lihat rokok kayak punya tangan. Kemari sayang, ambil aku. Dan sebagainya. Karena hatinya mau ikuti Tuhan. Tapi pikirannya, kedagingannya, nggak bisa dia kendalikan. Yang ketiga, mengapa kita perlu menjaga pikiran kita? Yang ketiga dikatakan karena pikiran kita adalah kunci kepada kebahagiaan dan kepada damai sejahtera. Berapa banyak di tempat ini yang mau melihat kebahagiaan dan damai sejahtera hidup saudara? Haleluya. Saya nggak pernah lihat orang maju ke depan, Pak Pendeta doain dong. Saya nggak pengen damai. Saya nggak pengen sejahtera, pengen susah terus hidup saya. Nggak ada. Sejahat apapun saudara, sehebat apapun saudara, pasti saudara pengen hidup yang damai dan tenang. Alkitab katakan demikian dalam Roma 8 ayat yang ke-6. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Mengapa kita perlu menjaga pikiran kita? Karena pikiran kita menentukan hidup kita. Karena pikiran kita adalah medan peperangan dosa. Karena pikiran kita menentukan atau kunci kebahagiaan dan mengalami damai sejahtera. Teringat seorang kakek-kakek yang masuk ke sebuah panti jompo. Dia masuk di lobinya, dia bilang, ih keren banget ya lobinya ya. Ih bagus banget ya lobinya ya. Wih pasti aku bahagia deh di panti jompo ini. Dan susternya, perawatnya bitter pahit gitu, dia bilang, kek jangan buru-buru bilang bahagia kek. Kakek belum lihat kamarnya. Kalau kakek lihat kamarnya, kakek pasti nggak akan bilang bahagia. Apa jawaban dari kakek itu? Kakek bilang gini, kebahagiaan tidak ditentukan oleh keadaan. Kebahagiaan adalah sesuatu yang saya tentukan dari awal. Jadi ketika saya masuk ke dalam ruangan ini, masuk ke dalam panti jompo ini, saya sudah putuskan saya pasti bahagia. Ada banyak orang, hartanya banyak, uangnya banyak. Ada banyak orang tinggal di rumah mewah. Tapi tiap malam stres. Gak bisa tidur. Ada banyak orang terkenal, tenar. Sampai anjing aja kenal dia. Sampai semut aja kenal dia. Terkenal. Ada banyak orang, kayanya minta ampun. 7 turun, 8 tikungan, 9 puter balik. Kaya minta ampun.
tapi tiap malam pengen mengakhiri hidupnya. Kenapa? Karena dia ngerasa di luar dia palsuin senyumannya. Shalom, senyum-senyum. Tapi dalamnya kosong. Dalamnya empty. Pernah nggak saudara di tengah-tengah keramaian, orang-orang lagi tertawa, tapi dalam hatimu ngerasa, gue mau ke kamar, capek hidup kayak begini. Hari ini ayo, putuskan untuk bahagia. Bukan karena engkau punya duit, bukan karena engkau punya jabatan, tapi karena yang punya surga mengasihi saudara. Karena Yesus sudah mati bagi saudara. Saya banyak ketemu sama jemaat. Beberapa waktu lalu saya diundang mendoakan seorang jemaat yang salah satu taipan orang-orang ya terkenal lah di Indonesia. Dan ibunya bilang sama saya, Pak, saya doain rumahnya diminta oleh Pak Pariaji, karena Pak Pariaji nggak bisa datang. Doain rumahnya sama tim saya, bayangin 2 jam nyanyi lagu tempat ini penuh, 2 jam kemuliaannya. Doain rumah 2 jam, bayangin saudara. Kan rumah saudara paling 2 menit udah habis kan. 2 jam saya doain tempat ini. Tapi apa saudara? Saya ketemu sama anaknya. Anaknya lulusan luar negeri, double degree. Anaknya salah satu bos di perusahaan yang di mall-mall itu, barang-barang high end dan sebagainya. Ketika ngobrol-ngobrol tinggi, ganteng deh. Tapi gantengan saya lah. Kalau nggak suka jangan ganti channel. Singkat cerita, long story short, dia bilang gini sama saya, Pak Pendeta, saya nggak bahagia. Pak Pendeta, saya stres. Pak Pendeta, beberapa kali saya pengen bunuh diri. Saya kaget. Karena secara penampilan oke, secara pendidikan keren, secara keuangan nggak kekurangan. Tapi pengen bunuh diri. Putuskan untuk bahagia hari ini. Putuskan untuk apapun yang terjadi. Masih ada Tuhan Yesus. Masih ada Tuhan Yesus. Tuhan mengasihi saudara. Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Kita kasih kemuliaan, tepuk tangan buat Tuhan kita. Kita masuk dalam inti khotbah saya. Apa yang harus saya lakukan untuk saya menjaga pikiran saya? Tadi kan pertanyaannya, kita sedang diserang oleh berita buruk. Kalau saudara nonton TV, dengar radio, baca koran, hampir semuanya berita buruk. Hampir semuanya, rekor ini, rekor itu, kematian ini, kematian itu, semua kabar buruk. Kalau saudara terus konsumsi berita buruk belum lagi tetangga kena dan sebagainya kena, saudara akan, we are what we eat. Kita apa yang kita makan. Kalau yang kita makan sampah, maka yang keluar juga sampah. Kalau yang kita makan berlian, maka yang kita keluar adalah berlian. Kalau yang kita makan berita buruk, kabar buruk, gosip, hal-hal yang nggak benar, maka yang keluar juga hal-hal yang nggak benar. Makanya kita perlu guard our mind. Kita perlu jaga pikiran kita. Nggak semua yang perlu kita dengar, kita masukin pikiran kita. Nggak semua omongan orang, baik pujian, baik kritikan, bahkan seringkali pujian adalah racun. Gak semua omongan orang kita biarin masuk dalam pikiran kita dan memerintah kita. Bahkan celakanya orang yang ngomong kita kenal juga enggak, membuat kita mikir berhari-hari sama omongan dia. Membuat kita enggak punya damai sejahtera sama omongan dia. Nah sekarang pertanyaannya dikatakan pikiran, mengapa perlu kita jaga pikiran kita? Karena pikiran kita menentukan hidup kita. Karena pikiran kita adalah medan peperangan dari dosa. Karena pikiran kita menentukan kunci damai sejahtera dan kunci kebahagiaan. Dan bagaimana caranya saya menjaga pikiran saya? Yang pertama dikatakan ada 3 F saudara. Yang pertama adalah feed, yang kedua adalah dikatakan feeding, yang kedua adalah free, yang ketiga adalah fokus. Dan habis itu kita akan selesai. Bagaimana caranya saya memanage pikiran saya? Kalau saudara tidak manage pikiran saudara, maka pikiran saudara akan manage saudara. Kalau saudara tidak memperbarui pikiran, dalam bahasa Yunaninya menggunakan kata renovation, renovasi. Jadi ketika saudara keterima Yesus, pikiran yang lama saudara masih menguasai saudara. Pikiran ketakutan, pikiran khawatir, iri hati, benci, dengki masih menguasai saudara. Makanya saudara perlu yang namanya renewing your mind. Perbarui pikiran saudara. Terjemahan masih menggunakan kata renovation. Sedang direnovasi. Untuk renovasi ada perlu bangunan-bangunan yang perlu dihancurin. Mama saya di rumah kami dulu ada gudang di lantai atas. Kebetulan rumah saya 20 lantai.
Orang kaya. Mau di gudang lantai 2 mama saya. Dan di gudang itu barang dari saya kecil sampai barang dari saya sekarang udah menikah dan punya anak, itu semua di situ. Jadi kalau kami anak-anaknya kasih kado ke mama saya bingung. Karena kalau dibuka itu gudang nggak muat lagi. Dan kami udah bilang berkali-kali sama mama saya, "Ma, itu barang di gudang keluarin. Biar yang baru bisa masuk." Apa jawab mama saya? Semuanya penting. Semuanya penting, nggak bisa dikeluarin. Pasti beberapa ibu-ibu sama-sama ibu saya. Ya kan, beberapa barang, "Ma, keluarin." Saya bilang, "Ma, ini penting nggak?" "Penting." "Ini penting nggak?" "Penting." Semua penting, kata mama saya. Apa akibatnya? Yang baru nggak bisa masuk. Karena yang lama kita nggak izinin keluar. Tuhan nggak bisa buat yang baru sama saudara kalau masih kepahitan, kebencian, bahkan kekhawatiran, kau biarin menguasai saudara. Karena setiap kali yang baru mau masuk, terlalu penuh pikiranmu dengan pikiran-pikiran yang lama. Yang pertama, bagaimana saya memanage pikiran saya? Yang pertama dikatakan, I must feed my mind with the truth. Saya harus kasih makan pikiran saya dengan kebenaran. Yesus mengeluarkan satu kalimat yang terkenal, the truth will set you free. Kebenaran akan memerdekakan kamu. Kebenaran, the truth will set you free, sering banget dipakai di film-film Hollywood. Tapi mereka nggak tahu arti dari kata the truth will set you free. Kebenaran yang Yesus maksud adalah firman Allah. Bagaimana caranya saya memanage pikiran saya? The truth will set you free. Apa? Kebenaran akan memerdekakan saudara. Dasar firman Tuhan, Matius 4, ayatnya yang keempat. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Yes, yang akan membebaskan saudara bukan makanan. Yang akan membebaskan saudara bukan program-program. Tapi yang akan membebaskan saudara adalah firman Tuhan. Ketika saudara sedang khawatir, lari, ambil Alkitab saudara, baca firman Tuhan. Ketika saudara sedang kesepian, ingat firman Tuhan. Ia Immanuel. Saudara boleh berkata engkau kesepian. Saudara boleh berkata engkau sendirian, tapi faktanya engkau gak pernah sendirian. Karena Tuhan selalu beserta dengan saudara. Bagaimana caranya saya memberi makan pikiran saya? Ada orang berpikir seminggu sekali. Apa yang benar bagi tubuh, benar juga bagi roh. Ini prinsip. Apa yang benar bagi tubuh, benar juga bagi roh. Kalau tubuh saudara cuma dikasih makan seminggu sekali, koit, lemes. Kalau roh saudara cuma dikasih makan seminggu sekali, bahkan ada orang kasih makan rohnya setahun 2 kali. Nafas, Natal, Paskah. Natal dia muncul, Kristen kapal selam. Paskah dia muncul lagi. Selesai itu, dia tenggelam, nggak tahu kemana. Saya mau bilang sama saudara, apa yang benar bagi tubuh, benar juga bagi roh. Kapan kita harus menjaga pikiran saya? Yang pertama, all the time. Setiap waktu. All the time. Setiap waktu. Kenapa all the time? Karena serangan iblis setiap saat. Iblis nggak tunggu saudara siap loh. Iblis nggak tunggu saudara ready. Iblis nggak WA saudara dulu. Hai, aku mau serang kamu ya. Get prepare ya. Enggak, itu iblis yang baik hati dan tidak sombong. Rajin menabung, suka menolong. Namanya budi pasti. Enggak. Iblis kalau serang saudara all the time. Malam-malam kalau lagi capek, kalau di kamar, dia akan serang dengan pikiran. Lo mah gak disayang. Lo mah cuma dipuji-puji di depan doang. Di belakang mereka ngomongin lo. Penyakit lo gak akan sembuh. Masa depan lo berantakan. Iblis serang saudara. Kalau saudara gak menjaga pikiran saudara dengan firman Tuhan. Kita contoh dari Daud. Daud mengatakan demikian. Sama-sama kita lihat kebenaran firman Tuhan. Mazmur 119 ayat yang ke-147. Silakan. Pagi-pagi buta aku bangun dan berteriak minta tolong. Aku berharap kepada firman-Mu. Sama-sama bilang sama saya, pagi-pagi buta. Sama-sama bilang sama saya, aku berharap kepada firman-Mu. Kurang lebih ada puluhan ribu janji firman Allah di Alkitab. Lebih sekali. Salah satu janji firman Allah yang sedang saya pegang di hari-hari ini, bahwa kalau orang benar jatuh tidak akan tergeletak. Yang kedua, Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kepercayaan, menurut kekayaan dan kemuliaan. Dan ketiga, firman Allah yang saya pegang hari-hari ini, yang ada minyak, yang ada anggur, tidak akan pernah dirusakkan. Saya pegang itu dalam hati saya. Apapun boleh terjadi, langit dan bumi akan berlalu, tapi firman Tuhan tinggal tetap.
Makanya Daud sebagai raja pagi-pagi buta, dia baca firman dulu karena dia tahu ketika dia keluar dari kamarnya, the battle is begin. Pertandingan akan mulai. Ketika saudara keluar dari kamar atau bangun pagi, saudara perlu set up your mind. Dengan apa? Dengan firman. Pegang janjinya. Jadi ketika engkau keluar dari kamar, berangkat ke kantormu, ada berita buruk, firmannya berkata, aku menyertai engkau. Ketika engkau masuk ke dalam lingkungan, ada yang ngomongin, saudara berkata, engkau kurang tinggi, kurang putih, kurang cantik, terlalu gemuk dan sebagainya. Firman Tuhan berkata, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Engkau perlu bangun pagi, yang pertama kali kau cari Word of God. Ada orang bangun pagi yang diambil HP-nya. Dia lihat HP-nya di Instastory. Baru bangun nih. Hashtag najis. Ini kalau ada jemaat pada ketawa semua di sini nih. Ini kadang ada jemaat yang ketawa cuma kameramen. Pagi-pagi buta, aku berteriak minta tolong. Kapan terakhir saudara tengah malam bangun, nggak bisa tidur? Kapan terakhir saudara padahal badanmu capek, tapi mau tutup mata nggak bisa, pikiran kemana-mana. Kau minum obat tidur, nggak bisa tidur. Tahukah saudara seringkali kalau tengah malam Tuhan bangunin saudara, mungkin bisa jadi karena pengen ke toilet, bisa jadi juga ya. Tapi tahukah saudara kalau tengah malam Tuhan bangunin saudara, sebenarnya karena dia kangen sama saudara. Karena Tuhan bilang gini, kamu kan udah capek seharian. Ayo ngomong sama aku yuk. Ayo cerita sama aku. Jadi kalau tengah malam saudara tiba-tiba bangun, jangan buru-buru tidur lagi. Lipat tangan dan bilang, Tuhan, ngomong aja, ngomong. Lebih baik menangis depan Tuhan daripada menangis depan manusia. Cerita sama Tuhan. Yang kedua, dikatakan demikian, Mazmur 119. Oh, kita lihat dulu Mazmur 16 ayat yang ke-7. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Yes, pagi dia cari Tuhan, malam dia cari Tuhan. Mazmur 119 ayat yang ke-97. Dikatakan demikian, betapa aku cintai Tauratmu. Aku merenungkannya sepanjang hari. Mazmur 119 ayat yang ke-95. Silakan. Orang-orang fasik menantikan aku untuk membinasakan aku, tetapi aku hendak memperhatikan peringatan-peringatanmu. Yes. Daud sedang menghadapi tantangan, musuh-musuhnya akan mencegat dia, musuh-musuhnya akan membunuh dia, tapi di tengah-tengah times of crisis, di tengah-tengah masa sukar, Daud cari firman. Daud cari firman. Saya punya kebiasaan sama keluarga saya, kalau saya lagi takut, lagi khawatir, kami buru-buru ambil perjamuan. Kami ambil tubuh darah Yesus. Ambil tubuh darah Yesus. Kami berlutut, saya, istri saya, di ruang kamar kami. Kami nangis sama Tuhan. Kami angkat darah Yesus. Kami angkat tubuh Kristus. Kami berlindung di bawah pengorbanannya di kayu salib. Kami katakan, it is finished. Sudah selesai. Ujung dari kehidupan saudara dan saya, apapun masa saudara hari ini adalah kemenangan. Katakan amin. Ujung dari apapun saudara hari ini adalah mukjizat. Katakan amin. Walaupun hari ini kelihatan saudara nggak tahu, saudara nggak ngerti, percaya dengan iman. Ending dari perjalanan iman orang percaya adalah mukjizat. Yang kedua, yang pertama dikatakan I must feed. Dikatakan saya harus kasih makan pikiran saya dengan kebenaran. Yang kedua, dikatakan I must free my mind from destructive thought. Dikatakan saya harus membebaskan pikiran saya dari pikiran-pikiran yang menghancurkan. Firman Tuhan mengatakan demikian, saudara. Sama-sama kita lihat, ada 3 musuh dari pikiran-pikiran saudara dan saya. Yang pertama adalah my old nature, kebiasaan lama saya. Yang kedua adalah iblis atau setan yang biasa mengganggu saudara dalam pikiran saudara. Yang ketiga yang biasa mengganggu pikiran saudara adalah the world's value atau nilai-nilai dunia yang ingin mengambil alih saudara. Alkitab katakan bagaimana caranya untuk saudara dan saya berkemenangan. Dikatakan fit, yang kedua free, yang ketiga adalah I must focus my mind on the right things. Ini poin saya yang terakhir. Dikatakan bagaimana caranya fokus kepada pikiran saya. Bagaimana cara saya memfokuskan pikiran saya kepada hal yang benar. Yang pertama, think about Jesus. Apapun yang saudara sedang hadapi hari ini, pikirkan Yesus. Pikirkan Yesus. Alkitab katakan dalam 2 Timotius 2 ayat yang ke-8, keep your mind on Jesus Christ.
Taruh pikiranmu kepada Kristus. Alkitab katakan di dalam 2 Timotius ayat yang kedua dan ke-8 terjemahan Indonesia dikatakan, ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Ingat Yesus, ingat Yesus. Apapun yang saudara sedang hadapi, ingat Yesus. Apa yang Yesus lakukan bagi saudara di kayu salib. Apa yang Yesus telah perbuat di kayu salib. Makanya penting untuk saudara dan saya selalu menerima tubuh dan darah Yesus. Karena setiap kali saudara menerima tubuh dan darah Yesus, saudara sedang mengingat kematian Tuhan di kayu salib. Saudara sedang memproklamasikan kemenangan Tuhan bagi saudara dan saya. Dikatakan dalam terjemahan dalam Ibrani 12 ayat yang ketiga. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Sama-sama bilang sama saya, supaya saya jangan menjadi lemah. Sama-sama bilang sama saya nggak boleh putus asa. Amin saudara, think about Jesus. Pikirin Yesus. Dan yang terakhir, bagaimana caranya saya memfokuskan pikiran saya. Tadi saya bilang di awal khotbah saya, saudara sedang diserang oleh iblis. Dengan berita buruk yang bertebaran di sosial media, di koran, di TV, di radio. Saya perlu jaga pikiran saya. Karena pikiran saya menentukan hidup saya. Karena pikiran saya ada battleground of sin. Karena pikiran saya adalah kunci kebahagiaan dan damai sejahtera. Bagaimana caranya saya memanage pikiran saya? Kasih makan, feeding my mind dengan kebenaran. Karena the truth will set you free. Bagaimana yang kedua Alkitab katakan dengan free my mind. Semua pikiran kepahitan, pikiran kebencian, hal-hal yang buruk di masa lalu lupain. Lupain. Orang-orang yang pernah jahat sama saudara, lupain. Orang-orang yang pernah ngomongin saudara, lupain. Kenapa? Karena saudara nggak hidup di masa lalu. Saudara hidup di masa sekarang. Saya selalu bilang dalam khotbah saya, orang yang paling menyedihkan di dunia bukan orang miskin, bukan orang sakit. Tapi orang yang hidup di tahun 2021 bulan Juli, tapi masih terikat sama masa lalu. Masa lalunya masih kejar dia. Masa lalunya nggak bisa dia lupain. Setiap hari, tiap kali dia mau maju, dia ingat kegagalan di masa lalu. Tiap kali dia mau berjatuh cinta lagi, dia ingat kepahitan di masa lalu. Nggak bisa. Free your mind, feed your mind. Dan yang ketiga dikatakan, focus your mind on the right things. Bagaimana cara fokus pikiran saya kepada hal yang benar? Focus to Jesus. Dan yang terakhir, pikirkan Yesus, think about Jesus. Yang terakhir, think about eternity. Pikirkan surga. Pikirkan kekekalan. Saya undang imam musik. Pikirkan surga. Pikirkan kekekalan. Habis dunia ini berakhir, kita akan menghadap Yesus. Habis dunia ini berakhir, saudara dan saya akan ketemu Yesus. Dia hakim yang adil. Dia akan menjumpai saudara. Pertanyaannya, kalau saudara hidup dalam pertobatan, surga akan saudara terima. Tapi kalau saudara tidak hidup dalam pertobatan, saudara tahu apa yang akan menghadapi saudara. Kita tutup Alkitab kita. Kita kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita.